Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang sudah kita baca tadi ini, ada beberapa hal khusus yang saya rindu bagikan kepada saudara sehubungan dengan kondisi Musa bersama Harun menghadapi Firaun. Perhatikan beberapa catatan ini. Yang pertama, jika Bapak Ibu mundur ke belakang pada pasal 4, secara khusus pada ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14, saudara akan menemukan terjadi debat antara Musa dan Allah ketika Musa ngeles, nggak mau lagi, tidak bersedia untuk menghadap Firaun. Alasan pertama, karena dia tidak bisa bicara, berat mulut. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan mulut? Lalu kemudian dia ngeles lagi, nggak usah saya lah, utuslah orang lain. Di situ Tuhan mulai marah dan berkata, bukankah ada kakakmu Harun? Akhirnya saudara kita tiba pada pasal yang ke-7. Di bacaan kita ini, Musa dan Harun berangkat untuk menghadap Firaun. Perhatikanlah bahwa ternyata kalau kita baca pada ayat yang ke-7, 8, dan 9, kita menemukan hal yang menarik. Bahwa ketika Allah mengutus utusannya, yaitu Musa dan Harun, Tuhan tidak pernah membiarkan utusannya itu berangkat sendiri. Selalu ada pendampingan, selalu ada modal untuk melaksanakan panggilan Allah itu. Ini disimbolkan melalui tongkat sebagai tanda penyertaan Tuhan, karena di balik tongkat itu ada kuasa Allah. Jadi mujizat terjadi karena Tuhan melalui tongkat itu. Kuasa Allah mendampingi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kalaupun Musa dan Harun mendapat penyertaan Tuhan, tidak serta-merta membuat mereka aman dalam perjalanan. Kendati pun Tuhan menyertai mereka dengan kuasa yang luar biasa, tidak berarti tidak ada masalah. Justru Bapak Ibu Saudara kita menemukan ayat 11 dan 12, masalahnya juga besar. Selain menghadapi penguasa yang luar biasa hebat Firaun, ternyata mereka harus berhadapan dengan ahli-ahli sihir, orang-orang yang mampu membaca mantra, yang juga bisa mengubah tongkat menjadi ular, seperti tongkat Musa yang menjadi ular. Perhatikan baik-baik, ternyata ketika didampingi Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Justru mereka menghadapi masalah yang menandingi Tuhan, yang hampir menandingi kuasa Allah. Jadi, mereka berhadapan dengan persoalan yang baru. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, lihat ayat yang ke-12. Kalaupun ada kuasa yang terlihat sebanding dengan kuasa Allah, seakan-akan besar dan luar biasa, namun kita menemukan pada ayat yang ke-12. Sehebat apapun kuasa para penyihir itu, mereka yang punya ilmu mantra, yang mengubah tongkat menjadi ular juga, sehebat apapun mereka ternyata tunduk pada kuasa Allah. Hal ini dibuktikan pada ayat yang ke-12, ketika seluruh ular dari tongkat mereka dimakan oleh ular dari tongkat Musa. Menunjuk bahwa kehebatan kuasa mereka dikalahkan oleh kuasa Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 hal yang bisa saudara dan saya bawa pulang dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Jika Tuhan menginginkanmu, Tuhan akan menginginimu dengan sangat. Saya ulangi. Jika Tuhan menginginkanmu, Tuhan akan menginginimu dengan sangat. Maksudnya adalah, sehebat apapun Musa ngeles untuk tidak mau jawab panggilan Tuhan, ada banyak cara mengerjakan panggilan itu. Hal ini pun senada mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sangat penting bahwa saudara dan saya, apapun alasannya, di tengah kondisi yang sulit menghadapi Firaun seperti Musa, tidak ada alasan bagi saudara untuk menolak kehadiran Allah. Saudara dipanggil untuk mengerjakan panggilan itu. Tidak ada excuse, tidak ada alasan karena kondisi COVID-19, karena physical distance, tidak ada alasan. Buktinya, Tuhan menyiapkan fasilitas. Salah satunya, kita bisa berjumpa seperti ini, seakan berjumpa bersama, walaupun jarak kita jauh, melalui fasilitas IT dan ibadah kepada Tuhan, ibadah hari Minggu, dan mendengarkan khotbah seakan berada di gereja. Tidak ada alasan untuk kondisi yang sulit sekalipun, panggilan itu harus saudara kerjakan. Apa panggilan itu? Saya menjawab,
menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Silakan saudara rujuk Lukas pasal 4, bagaimana Yesus mengatakan bahwa jika orang sakit disembuhkan, yang dipenjara dibebaskan, yang tertindas mengalami kelegaan, tanda kerajaan Allah sudah hadir. Saya akan mau berkata kepada saudara, engkau dan saya pun dipanggil untuk mengerjakan panggilan ilahi itu. Apakah pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu? Salah satu rumah sakit swasta Kristen di Jakarta mempunyai istilah yang luar biasa. Bahasa Latinnya begini, solare dolorem opus divinum is, yang berarti mengerjakan pekerjaan ilahi. Meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan ilahi seperti Musa dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan ilahi, yaitu meringankan penderitaan orang lain, membebaskan Israel. Saudara dipanggil juga untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana caranya? Di kondisi ini tidak mudah. Bagaimana caranya? COVID-19 membuat kita physical distance. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menyuruh saudara pergi seperti Musa tanpa pendampingan. Musa didampingi, demikian juga dengan saya dan saudara. Musa diberi fasilitas, demikian juga saya dan saudara. Ada banyak cara yang bisa Tuhan pakai saudara, supaya saudara dapat meringankan penderitaan orang lain. Paling tidak, saudara diberikan hati, diberikan lutut untuk bertelut, dan berdoa bagi orang lain yang menderita di rumah saudara. Paling tidak, Tuhan memberkati kemampuan finansial saudara untuk jadi berkat di luar sana dan menolong setiap orang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Paling tidak sebungkus nasi. Kemarin di status Facebook saya bilang, selembar masker bisa menjadi alat melegakan orang lain dan meringankan penderitaan. Hal-hal kecil seperti itu, tongkat-tongkat itulah yang akan saudara pakai yang Tuhan inginkan untuk mengerjakan pekerjaan ilahi itu, yaitu meringankan penderitaan. Terakhir Bapak Ibu, firman ini saya juga mau tujukan kepada Bapak Ibu saudara yang sedang terisolasi sekarang. Saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang mengalami duka cita, saudara yang terpuruk secara ekonomi dan finansial, usaha dan bisnis ambruk karena kondisi ini. Lalu saudara bertanya, how come? Bagaimana mungkin melepaskan diri dari kondisi COVID yang luar biasa ini? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, setelah tulah ke-10, Israel dibebaskan. Setelah Musa keluar masuk bolak-balik menghadap Firaun tanpa lelah, akhirnya pada tulah ke-10, keselamatan terjadi. Perubahan terjadi. Kebebasan Israel didapat. Saya mau katakan hal yang sama. Jangan berhenti berupaya. Berjuanglah terus. Bolak-balik seperti Musa. Berjuanglah. Pada waktu yang Tuhan tentukan, saya yakin suatu saat badai ini pasti reda. Suatu saat saudara dan saya akan menerima kabar luar biasa. Yaitu kebebasan Tuhan sudah anugerahkan. Karena itu, mari pergi. Untuk menjadi berkat, menggerakkan tiap tongkat, meringankan penderitaan. Yang kedua, tetap percaya dan tetap berharap segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.